Halo semua, selamat bertemu kembali di pertemuan yang ketiga untuk bab 3. Masih topiknya tentang medan magnetik. Contoh yang pertama, pada gambar di bawah ini, kawat L pada bidang X, O, Y sejajar sumbu X dan berarus listrik I. Pertanyaannya adalah, arus induksi magnetik di titik O searah dengan sumbu. Ini merupakan contoh soal mengenai kuat medan magnet pada kawat lurus berarus. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita bisa gambarkan kembali. Ini adalah koordinat sumbu X, Y, Z-nya, di mana di situ ada arus yang mengalir sejajar sumbu X positif. Nah, untuk mengerjakannya, kita bisa gunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan yang kita gunakan adalah kaidah tangan kanan menggenggam. Jika kita menggenggam tangan kanan seperti terlihat pada gambar tersebut, maka ibu jari itu akan menunjukkan arah arus listriknya. Kemudian, 4 jari yang melipat itu akan menunjukkan arah kuat medan magnetnya. Nah, sehingga di sini di titik O, karena arus tersebut menimbulkan medan magnet di mana arah vektor medan magnetnya menyinggung lingkaran, maka di titik O arah medan magnetnya sudah pasti ke arah Z negatif. Itu berdasarkan kaidah tangan kanan menggenggam. Contoh berikutnya, sebuah kawat lurus dialiri listrik sebesar 5 ampere seperti terlihat pada gambar. Pertanyaannya adalah, berapakah besar dan arah induksi magnetik di titik P? Pada soal ini diketahui beberapa data, yaitu arus listrik sebesar 5 ampere. Kemudian jarak titik P ke kawat lurus berarus listrik tersebut sebesar 2 cm. 2 cm ini kita jadikan ke dalam satuan SI nantinya, yaitu dalam satuan meter. Kemudian diketahui mu0 sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita akan jawab adalah arahnya. Kita gunakan saja kaidah tangan kanan menggenggam untuk kawat lurus berarus listrik. Nah, dapat terlihat di situ ibu jari itu menandakan arah arus, sementara 4 jari yang melipat menandakan arah kuat medan magnetik. Nah, dari sini dapat terlihat jelas bahwa di titik P nantinya kuat medan magnet adalah arahnya keluar bidang kertas atau menuju pembaca. Nah, untuk menghitung besarnya kuat medan magnetik pada kawat lurus berarus listrik, kita gunakan persamaan ini. Kita masukkan data yang ada, yaitu ada mu0 sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya 5 ampere, kemudian 2pi dikali dengan R-nya 0,02, itu sudah dalam satuan meter ya yang A-nya. Lalu kita hitung, dapatlah hasilnya kuat medan magnet di titik P besarnya 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla dengan arah keluar bidang kertas. Contoh berikutnya, kawat A dan kawat B terpisah sejauh 1 meter dan dialiri arus listrik berurutan 1 ampere dan 2 ampere dengan arah seperti terlihat pada gambar. Jarak antara kedua kawat sejajar ini sebesar 1 meter. Pertanyaannya adalah, tentukan letak titik C di mana kuat medan magnetnya adalah 0. Nah, kita buat dulu diketahuinya. Yang pertama, kuat arus pada kawat A sebesar 1 ampere. Lalu
kuat arus pada kawat B sebesar 2 ampere. Kita misalkan saja jarak suatu titik C tersebut ke kawat A sebesar X meter. Itu adalah RA-nya. Kemudian RB-nya berarti 1 dikurang X meter. Artinya titik C kita misalkan berada di antara kedua kawat A dan kawat B. Nah, ini adalah mu nolnya sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Yang ditanya adalah berapakah nilai X. Berarti di sini X-nya tadi adalah jarak titik C ke kawat A. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita misalkan ini titik C-nya berjarak sebesar RA ke kawat A. Berarti titik C tersebut berjarak sebesar RB ke kawat B. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan menggenggam untuk kawat lurus berarus listrik, maka di titik C tersebut terdapat kuat medan magnet akibat kawat A dalam arah masuk bidang kertas. Kita namakan saja kuat medan magnetnya sebesar BA. Lalu pada titik C tersebut akibat kawat B akan timbul medan magnet yang arahnya keluar bidang kertas. Kemudian kita hitung nilai dari masing-masing. Pada soal ini, kuat medan magnet pada kawat lurus berarus dapat dihitung dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 kali I per 2pi kali R. Nah, di titik C, karena kuat medan magnet BA arahnya masuk bidang kertas dan kuat medan magnet B itu arahnya keluar bidang kertas. Nah, supaya hasilnya 0, artinya kuat medan magnet supaya hasilnya 0 itu artinya kuat medan magnet akibat kawat A akan sama nilainya dengan kuat medan magnet akibat kawat B. Kita masukkan data-datanya ke persamaan. Nantinya kita akan peroleh hasil seperti ini. Kalau kita sederhanakan, persamaan-persamaan ini akan menjadi seperti ini. Nah, jadi kita akan dapatkan nilai X itu sepertiga meter. Artinya jarak titik C dari A itu sebesar sepertiga meter di arah kanan kawat A. Contoh berikutnya. Titik B berada di sekitar dua buah penghantar berbentuk setengah lingkaran dan kawat lurus panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P. Titik P tersebut berada di pusat setengah lingkaran. Dari soal ini diketahui kuat arus pada kawat yang pertama, kita misalkan saja arus 8 per pi itu adalah milik dari kawat setengah lingkaran. Jari-jarinya R1 sebesar 1 meter. Karena dia setengah lingkaran, maka N-nya sebesar setengah. Pada kawat lurus I2 diketahui arusnya 2 ampere. Jaraknya ke titik P sebesar 1 meter. Mu nolnya sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Yang ditanya berapakah kuat medan magnet di titik P. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tinjau satu persatu. Kita mulai dari kawat setengah lingkaran. Kita gunakan kaidah tangan kanan menggenggam untuk kawat melingkar, maka kita dapatkan bahwa di titik P, kuat medan magnet
pada kawat melingkar ini kita namakan B1, arahnya masuk bidang kertas. Kemudian untuk menghitung besarnya kuat medan magnet B1, kita gunakan persamaan B sama dengan mu0 kali I kali N per 2R. Kita hitung nilainya, kita masukkan data yang ada di soal, kita peroleh B1-nya sebesar 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemudian, pada kawat lurusnya, kita tentukan arahnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan menggenggam untuk kawat lurus berarus listrik. Nah, ingat, kaidah tangan kanan menggenggam untuk kawat melingkar berbeda dengan kaidah tangan kanan menggenggam untuk kawat lurus. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan menggenggam ini, pada kawat lurus berarus kita peroleh kuat medan magnet yang dihasilkan di titik B adalah keluar bidang kertas. Untuk menghitung besarnya kuat medan magnet tersebut, kita gunakan persamaan B sama dengan mu0 kali I per 2 PR. Kita hitung besarnya B2 itu akan kita peroleh kalau kita masukkan datanya ke persamaan, dapatlah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, dari sini kuat medan magnet di titik B adalah selisih dari B1 dengan B2. Nilai dari B1 itu lebih besar daripada B2. Kita selisihkan saja karena arah dari kuat medan magnet ini berlawanan arah. Kita perolehlah hasilnya nanti, kita kurangi B1 kurang B2-nya, dapatlah B di titik B sebesar 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla dengan arah masuk bidang kertas. Berarti searah dengan arah B1. Contoh berikutnya. Suatu kawat berarus listrik dilengkungkan seperti gambar. Jika jari-jari lengkungan A sebesar 30 cm, maka besarnya dan arah induksi magnetik di pusat lingkaran adalah jika diketahui arus yang mengalir pada kawat tersebut sebesar setengah ampere. Kita buat dulu diketahuinya untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama itu ada arus yang mengalir sebesar 0,5 ampere, lalu nilai A-nya sebesar 30 cm. Ini nanti kita jadikan dalam satuan SI, yaitu harus dalam meter. Mu0-nya sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Jumlah lilitan pada gambar tersebut terlihat, karena itu siku-siku, berarti 3/4 lilitan. Yang ditanya adalah kuat medan magnet di titik P. Untuk menjawab soal ini, kalau kita ingin menghitung besarnya kuat medan magnet di titik P, kita gunakan persamaan B sama dengan mu0 kali I kali N per 2R. Kita masukkan data yang ada ke soal. Kita lakukan perhitungan, nanti kita akan peroleh kuat medan magnet di titik P sebesar 2,5 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Untuk menentukan arah kuat medan magnet yang berada di titik P, kita gunakan kaidah tangan kanan menggenggam untuk kawat melingkar, di mana ibu jari itu menunjukkan arah kuat medan magnet dan 4 jari yang melipat menyatakan arah arus. Dari sini akan kita peroleh pada titik P itu akan timbul arus yang masuk bidang kertas. Jadi besarnya kuat medan magnet di titik P pada kasus di soal ini sebesar 2,5 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla dengan arah masuk bidang kertas. Perhatikan buku kamu halaman 73. Di sana dikatakan berdasarkan sifat kemagnetan benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Apa saja pengertian dari diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik? Ini silakan dibaca di halaman 73. Dan kamu harus bisa
memberikan contoh-contoh apa saja benda-benda yang tergolong ke diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Silakan dipelajari. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.